Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya, sehat? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Oke, syukur alhamdulillah ya. Ya, semuanya sudah ngisi daftar hadir ya. Sudah kita lihat di sini sudah ada 24 ya memang. 24 orang, berarti satu yang belum ya. Oke. Jadi hari ini adalah pertemuan terakhir ya, pertemuan terakhir untuk kuliah Sistem Informasi Akuntansi Pemerintahan atau SIAP ya. Jadi setelah serangkaian proses kuliah, yaitu kita ada 14 kali pertemuan, hari ini adalah pertemuan ke-14 dan pertemuan terakhir. Nah, minggu depan insya Allah Anda sudah mulai ujian. Nah, namun demikian, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan sesuai dengan RPS, bahwa untuk mata kuliah SIAP, ujiannya adalah bukan ujian UOL, bukan ujian online, tetapi penugasan PPI-MK gitu ya. Jadi penugasan individu ya, penugasan individu. Nah, yang harus Anda kerjakan, soalnya udah diterima belum ya soalnya? Belum ya, jadwalnya kapan jadwalnya? Jadwal ujiannya hari apa? Senin depan, Pak, harusnya. Soalnya keluar. Senin minggu kedua. Siap. Oh, kalau Senin minggu kedua kemungkinan akan diberikan hari Senin yang dari BKK ya. Tapi intinya bahwa walaupun diberikan sudah hari ini sudah, jadi kita tinggal review ya kan. Kemarin di minggu ke-13 kita membahas mengenai CLP, ledger dan laporan. Itu adalah ujung dari informasi ya, atau output sistem informasi akuntansi. Pada prinsip adalah laporan ya, mohon maaf nih, kayaknya internetnya agak kurang stabil, jadi agak keluar masuk ya, tadi sempat keluar. Bentar ya. Ya, mudah-mudahan lebih stabil. Perasaan internetnya udah dibayar itu, masih mati-mati juga. Ya, karena kadang-kala memang jaringan seperti itu ya. Ya ada gangguan sedikit, tapi mudah-mudahan bisa lancar. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa sistem informasi pemerintahan atau sistem informasi secara umum ya, sistem informasi akuntansi secara umum itu adalah menghasilkan sebuah informasi yang salah satunya bentuknya adalah informasi keuangan, yaitu laporan keuangan. Jadi hasil dari sistem informasi adalah laporan keuangan. Tetapi laporan keuangan itu nanti mestinya bukan dihasilkan terus selesai berhenti di situ, tetapi harus digunakan oleh para pengguna, oleh para stakeholders, oleh para pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan
keputusan. Jangan sampai laporan keuangan yang sudah disusun dengan biaya yang cukup besar, Anda bisa bayangkan ya, untuk membuat sepan sakti saja itu tidak murah, gitu kan. Jadi biayanya cukup besar, kemudian operasionalnya, artinya selain membuat aplikasinya, operasionalnya juga cukup besar ya kan, karena harus ada petugas-petugas khusus yang ditunjuk untuk menjalankan operasional tersebut, ada di 24.000 satker, dan juga nanti setelah itu dari 24.000 satker, kalau di pemerintah pusat akan dikonsolidasikan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Ya, di sana ada Direktorat Akuntansi dan Laporan. Ya kan, jadi kosnya cukup banyak. Jangan sampai ini tidak termanfaatkan dengan baik. Nah, minimal dari sisi pemerintah lah, minimal dari sisi pemerintah. Kalau dari sisi masyarakat mungkin ya kan belum begitu paham terkait dengan apa sih laporan keuangan, kemudian bagaimana cara membaca laporan keuangan. Tetapi kalau dari sisi manajemen, mestinya laporan keuangan tersebut bisa membantu manajemen dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Mulai dari, kalau kita bicara tugas atau fungsi manajemen, itu kan kita bicara POAK ya, planning, organizing, executing, dan controlling. Jadi mulai dari perencanaan, dan penganggaran, itu kan. Apakah orang-orang ataukah pegawai atau siapapun yang terlibat di dalam perencanaan keuangan pemerintah atau satuan kerja, apakah pernah menggunakan informasi yang tersedia di dalam laporan keuangan atau tidak? Nah, mestinya ya kan dalam melakukan perencanaan juga melihat ya kan, melihat apa yang terjadi di unit tersebut pada periode-periode sebelumnya yang bisa dilihat dari akuntansinya. Dan juga sebagai, jadi tidak hanya planning tapi organizing, artinya bahwa sistem informasi itu kan memberikan atau mencatat, mengakumulasikan semua transaksi-transaksi yang terjadi day to day, ya kan, hari ke hari, dan informasinya juga bisa diperoleh dari hari ke hari itu. Nah, itu juga mestinya bisa digunakan sebagai tools untuk melakukan pengelolaan, biar pengelolaan menjadi lebih baik. Simple misalnya paling gampang ya. Jadi bahwa di pemerintahan itu kan kita melakukan sesuatu berdasarkan pada janji yang sudah kita buat sendiri. Nah, janji yang sudah kita sounding kepada masyarakat ya kan, dalam bentuk apa? Dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja negara. APBN yang kemudian dipecah-pecah menjadi menjadi DIPA, menjadi dokumen isian pelaksanaan anggaran atau apropriasi belanja itu kan ya. Nah, pada prinsipnya itu adalah janji kita kepada masyarakat, janji pemerintah kepada masyarakat, sehingga mestinya kita menjalankan sesuai apa yang dianggarkan di sana. Nah, kita melihat day-to-day-nya ya kan, apakah memang yang sudah kita janjikan kita sudah lakukan atau belum. Kita bisa melihat di laporan yang dihasilkan dari sistem informasi akuntansi. Apalagi kalau kita lihat bahwa sistem informasi akuntansi yang pemerintahan di kita, pemerintah pusat, tidak sekedar akuntansi tetapi lebih banyak kepada proses bisnis. Misalnya mulai dari komitmen dicatat, di input, kemudian begitu sudah terjadi kontrak, ringkasan kontrak dan lain sebagainya juga sudah di input. Kemudian setelah itu penerimaan barang dan jasa juga sudah di input, itu kan ya. Sehingga kita bisa tahu ya kan, dari sekian banyak komitmen atau dari sekian banyak rencana anggaran, mana yang sudah kita lakukan komitmen atau sudah kita
buat perjanjian kerjasamanya atau dikontrakkan dan lain sebagainya, kita sudah tahu. Dari yang sudah dikontrakkan, mana yang sudah berjalan, mana yang belum, yang sudah berjalan berapa persen, sudah dibayar berapa persen, dan lain sebagainya, kita tahu gitu ya. Nah itu seperti itu, sehingga mestinya nanti kita bisa mengelola atau bisa memanage instansi atau satker kita dengan menggunakan informasi-informasi yang disediakan, di-provide oleh sistem informasi akuntansi dan pemerintah atau akuntansi pemerintahan ya. Jadi memang kalau kita bicara SIAP atau sistem informasi akuntansi pemerintahan ini, paling enggak yang pertama memang dia bertugas untuk mencatat semua transaksi, semua kegiatan. Kemudian selain itu, dari transaksi-transaksi itu tidak hanya sekedar dicatat, tetapi diolah untuk menjadi informasi. Nah itu. Nah kemudian mestinya setelah menjadi informasi tersebut baru digunakan itu tadi oleh manajemen. Nah tadi saya katakan ya bahwa membantu manajemen itu hanya salah satu sisi saja, karena sebetulnya pengguna dari informasi itu tidak hanya manajemen tapi banyak gitu kan ya. Manajemen karena kita di pemerintahnya, berarti kita sebagai unsur manajemen jangan sampai kita tidak menggunakan itu tadi untuk planning, organizing, actuating maupun untuk pengendalian ya kan, untuk pengendalian karena informasi yang kita siapkan memberikan juga feedback dan future value gitu kan, feedback value dan future value, mestinya kita bisa melakukan pengendalian. Nah, untuk controlling. Nah, sebuah sistem informasi juga tidak hanya kontrol saja, tetapi memang didesain harus ada internal control sistemnya atau sistem pengendalian intern ya. Misalnya contohnya adalah bahwa di dalam sebuah sistem itu harus ada penciptaan lingkungan pengendalian ya kan, di mana di situ ada pemisahan fungsi gitu kan ya, antara misalnya katakanlah kalau fungsi belanja berarti antang belanja, yang bayar, yang mencatat asetnya, itu adalah fungsi-fungsi yang harus terpisah dan juga yang mengotorisasi pembayarannya. Jangan sampai sistem tersebut tidak memberikan pengendalian ya kan, sehingga antara yang beli atau yang belanja, yang menerima, yang mencatat ya kan, kemudian yang bayar satu orang gitu ya, sehingga bisa saja ya orang yang awalnya baik itu karena sistemnya jelek menjadi terpengaruh gitu ya. Jadi kita tidak bisa berpedoman pada orang yang baik saja, tapi tetap kita harus ada menerapkan pengendalian di dalam sebuah sistem gitu ya. Sehingga nanti mestinya ya kan antara operator itu punya tugas tersendiri, kemudian misalnya PPK punya tugas sendiri, KPA kan itu. Jadi itu memang suatu yang harus dipisah-pisah. Maka kalau kemarin kita belajar SIA atau belajar SIAP itu ya, aplikasi Sakti dan SPAN, di situ pasti ada beberapa pemisahan itu kan ya, masing-masing memperoleh user ID. Yang user ID itu akan diberikan kepada orang-orang yang tepat, ya kan? Orang-orang yang menurut tugas dan fungsinya memang menjalankan itu. Nah, tetapi kadangkala ya kan, kadangkala kita ya kan secara tidak sadar, ya misalnya katakanlah bendahara gitu kan, harusnya dia memegang yang bendahara saja, tetapi ya udah akunnya KPA atau apa, udahlah kamu aja yang jalanin kan ya gitu tuh. Nah, itu secara tidak sadar sebetulnya itu adalah bagian yang tidak baik gitu kan ya, bagian yang kurang bagus gitu kan. Karena sistem ini sudah didesain sedemikian rupa sehingga itu, tetapi kita secara tidak sadar kadangkala merusak sistem itu sendiri gitu ya. Ya walaupun memang waduh kadang ya kan, apalagi kalau misalnya kepala kantornya sibuk gitu dan udah ini udahlah kamu aja yang mudah-mudahan deh yang pegang gitu kan, nanti kalau ada bla bla. Nah itu sebetulnya itu kurang baik ya, karena kalau kita bicara sistem memang harus ada pemisahan fungsi. Nah itu secara umum seperti itu. Jadi tidak hanya merecord
menyajikan menjadi informasi, tapi sistem ini juga bisa diharapkan sebagai alat pengendalian, gitu ya, alat pengendalian dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu aktivitas penerimaan pendapatan, gitu kan. Nah, mulai dari penerimaan pendapatan itu dikontrol juga, jangan sampai ada pendapatan-pendapatan yang seharusnya menjadi hak pemerintah, tetapi karena ya sesuatu dan lain hal akhirnya tidak masuk ke dalam pemerintah, gitu. Nah, itu jangan sampai seperti itu, ya kan. Nah, jadi memang yang hak pemerintah harus bisa menjadi hak pemerintah dan masuk ke pemerintah, dicatat, kemudian setelah masuk ke pemerintah dicatat dengan baik, dilaporkan secara baik juga, kan itu. Tertib gitu kan. Nah, salah satu fungsi sistem adalah bahwa transaksi itu harus dicatat dengan cara yang transaksi yang sama, itu harus dicatat atau diolah dengan cara yang sama itu, sehingga ada standar, ada standarisasi gitu kan. Nah, begitu juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain, belanja atau pengeluaran-pengeluaran itu. Misalnya kalau kita bicara belanja pegawai gitu ya, yang paling kita senangi kan belanja pegawai ya. Karena kalau belanja pegawai pastilah menambah penghasilan atau menambah kemampuan ekonomi dari pegawai gitu kan. Nah, belanja pegawai itu misalnya, belanja pegawai juga jangan sampai belanja-belanja ini tidak tepat. Artinya bahwa diterima oleh pegawai yang tidak seharusnya gitu kan. Atau kita juga atau kita misalnya ya kan terlambat membayar belanja pegawai dan lain sebagainya, itu jangan sampai seperti itu. Nah, kalau zaman dulu, ini cerita zaman dulu ya, cerita zaman dulu. Zaman dulu ada beberapa instansi ya yang membayar pegawai tapi pegawainya fiktif, ya kan, sebetulnya tidak ada pegawai, ada SK dan itu tidak ada orangnya, tetapi bisa dibayar. Itu ada beberapa instansi. Kalau sekarang insya Allah tidak ada lah ya, karena sudah sistemnya sudah sangat bagus, termasuk presensi atau kehadiran Anda di kantor itu sudah menggunakan fingerprint dan lain sebagainya, itu sudah sangat membantu, sehingga kalau tidak ada jarinya nggak bisa melakukan finger kan, itu kan, tidak ada pegawai SK dan lain sebagainya itu insya Allah semua ada orangnya. Walaupun kemarin juga pemerintah pusat sempat kecolongan ya, bukan masalah pegawai tapi belanja dana desa, ya kan, ada beberapa desa fiktif, bukan hanya beberapa, ribuan itu kan, ada ribuan desa fiktif, Anda bisa bayangkan. Nah, itu sistem kita harus bisa mengendalikan seperti itu. Jadi nanti bagaimana transfer dana desa ke daerah atau ke desa itu juga harus bisa mengcapture hal-hal sehingga belanja kita itu tidak ya artinya tidak terjadi belanja yang tidak tepat sasaran, tidak yang seharusnya gitu kan. Seharusnya tidak ada belanja tapi ada belanja. Nah, itu seperti itu. Membayar belanja orang lain. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau belanja pegawai mungkin relatif tertib gitu ya. Belanja barang dan jasa gitu ya. Belanja barang dan jasa ini juga harus dikendalikan dengan baik, karena biasanya belanja-belanja ini, yang pengalaman saya sebagai kepala batu, belanja-belanja ini karena barang dan jasa itu adalah habis pakai, barangnya tidak ada, ini yang seringkali menjadi sebuah trik. Artinya apa? Kadang-kala gini, sebagai contoh nih, saya cerita aja tapi nggak usah keluar kemana-mana gitu kan. Contoh misalnya, kita waktu saya jadi kepala batu, kita ada kegiatan setiap tanggal 28 Oktober, 30 Oktober ya, itu kan ada hari ulang tahun ya, ulang tahun Kementerian Keuangan. Biasanya ulang tahun Kementerian Keuangan itu kan kita ya ada perayaan lah ya, ada beli macam-macam untuk pegawai, ada kaos, ada macam-macam, kemudian ada
Nah itu seringkali kalau pas zaman saya jadi kepala Batu itu tidak ada di anggarannya itu ya kan untuk merayakan keuangan apa ya seperti itu. Sehingga mohon maaf nih kadang-kala kita harus melakukan sedikit akrobat gitu ya. Sedikit akrobat di situ gitu. Tapi ini di antara kita sajalah ya. Sebaiknya memang hal-hal seperti itu harus bisa diantisipasi dan bisa dimasukkan ke dalam anggaran. Kalau memang tidak boleh dilakukan ya jangan dilakukan kalau anggaran nggak bisa gitu ya. Tapi kan ya kadang-kala agak ya susah gitu kan kadang-kala seperti itu. Sehingga biasanya barang dan jasa itulah yang akhirnya menjadi sasaran gitu kan. Kenapa? Karena kalau kita beli barang dan jasa barangnya otomatis nanti bisa dikatakan habis pakai. Nah, simpel misalnya yang paling gampang nih nyedot WC gitu kan ya. Nah, nyedot WC gitu. Ini kalau nyedot WC itu udah kalau ada penyedotan WC itu biasanya wah itu orang-orang sudah mulai tahu nih ya kan oh ini karena nggak mungkin diperiksa lagi kan oh ya udah yang penting ada kwitansi ada apa-apa kan ya gitu, seperti itu atau mungkin kita beli ATK gitu ya beli ATK untuk pegawai nanti beli ATK untuk pegawai yang penting sudah beli ada tanda terima kepada pegawai sudah habis kan itu kan nah, walaupun mungkin barangnya bisa saja kita komunikasikan ya kan bahwa ini dari jumlah yang tertera di sini hanya sebagian karena sebagian dipakai untuk kegiatan yang lain nah itu seperti itu jadi itu yang sangat-sangat ya perlu dimonitor dikendalikan lebih baik lagi. Kemudian kalau belanja modal, saya kira belanja modal ini relatif lebih tertib gitu ya, relatif lebih tertib karena memang asetnya itu biasanya juga dicatat dengan baik ya kan, nanti catat dengan baik dan asetnya itu lebih dari 1 tahun atau 1 periode, sehingga tingkat traceability-nya lebih tinggi sehingga kemungkinan kemungkinan dimainkan ya lebih ini walaupun ya kan walaupun memang kalau zaman dulu ini cerita lagi zaman dulu ya karena sekarang sudah jauh lebih baik kalau zaman dulu itu terutama untuk lelang dan lain sebagainya itu kan sifatnya tidak terbuka gitu ya sehingga kadangkala pemenangnya itu bisa dimainkan gitu kan. Nah kalau sekarang kan sudah lelangnya elektronik kan gitu. Walaupun ada yang kata, Pak lelang elektronik juga bisa dimainkan katanya. Nah, nanti tanya yang tanya yang jadi panitia pengadaan barang dan jasa atau di ULP gitu ya. Nah, tetapi secara sistem memang sudah menjadi lebih baik ya kan. Kalau zaman dulu biasanya lelang dan lain sebagainya pengumumannya juga sifatnya tidak terbuka kadang-kala kemudian supplier tertentu memperoleh informasi yang sudah lebih lengkap dibanding yang lain terutama supplier-supplier yang memang diharapkan untuk menjadi pemenang gitu kan diharapkan untuk menjadi pemenang. Nah, itu seperti itu. Nah, tapi kalau sekarang insya Allah dengan proses yang semakin diperbaiki, ya semakin baiklah. Nah, dan juga sekarang sudah banyak yang masuk e-katalog gitu ya. Kalau e-katalog, pembelian-pembelian menggunakan e-katalog, kan relatif harga dan ininya sudah terpublish gitu ya. Nah, jadi nah itu seperti itu. Dan juga untuk belanja-belanja yang lain tadi ya, belanja bansos itu ya. Belanja bansos yang kemarin juga sempat pemberitaan viral ya, yaitu bahwa ada sunatan atau apa itu namanya pemotongan atau ada cashback gitu ya, ada cashback dari belanja bansos yang seharusnya diberikan kepada masyarakat dan ini. Nah itu memang kalau kita bicara hanya di sistem akuntansinya saja yang mencatat bukti kemudian menghasilkan laporan keuangan itu nggak
nggak akan tercapture gitu ya. Makanya memang harus ada pengendalian itu tadi. Kemudian siapa yang beli, siapa yang bayar, siapa yang menerima itu harus berbeda-beda. Tapi dalam kenyataannya sebagus apapun sistem, kalau terjadi KKN, kolusi, terutama kolusi, terjadi yang namanya tahu sama tahu gitu ya. Artinya yaitu tadi terjadi kolusi antara pihak satu dengan pihak yang lain, ya otomatis sebagus apapun sistem ya otomatis tidak akan bisa mengcapture itu ya kan. Misalnya sudah ada pemisahan fungsi antara yang membeli dengan yang membayar gitu kan. Yang membeli bilang beli harganya 10 juta. Mestinya yang membayarkan 10 juta gitu kan. Nah, tetapi kalau misalnya mereka kong kali kong gitu kan ya, harganya sebetulnya 10 juta, tetapi ditambahkan menjadi 15 juta. Nah, nanti yang bayar itu suruh bayar 15 juta. Kemudian dibilang, ya sudah bayar aja 15 juta, kwitansinya dibuat 15 juta, kemudian nanti kelebihannya dibagi dua, gitu kan ya. Nah, kalau misalnya tidak seperti, artinya tidak terjadi kolusi atau tidak kong kali kong di antara dua ini, kan yang bayar tetap akan bayar sesuai dengan yang ditagih oleh si penjualnya gitu kan. Ya seperti itu. Nah, kemudian otomatis nanti hanya akan membayar sekitar 10 jutaan, itu tidak membayar sebesar 15 juta. Tetapi karena sudah terjadi kong kali kong antara penjual, pembeli, kemudian yang bayar itu kan. Nah, itu jadi akhirnya ya terjadi seperti itu gitu ya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, yang artinya untuk mengendalikan ini juga nanti yang sebetulnya di luar dari sistem ini adalah nanti mestinya atas kegiatan ini juga dilakukan audit itu ya, dilakukan audit untuk memastikan kembali apakah memang yang dilakukan itu sudah benar atau tidak. Walaupun kalau kita bicara audit laporan keuangan itu lebih banyak pada apakah laporan keuangan yang disusun ini sudah sesuai dengan standar akuntansi atau belum. Kalau kita bicara audit laporan keuangan, sehingga nanti bunyinya adalah opini. Namun demikian, pada saat kita bicara audit, yang pertama adalah kita harus mempelajari dulu sistem pengendalian internnya, ya kan? Sistem pengendalian internnya kita pelajari untuk melihat, ya kan? Untuk melihat seberapa luas audit yang akan kita lakukan. Yang kedua, memang walaupun kita melihat atau audit itu melihat oh ini ada bukti dan lain sebagainya, ada bukti sudah dicatat dengan proses prosedur yang benar, tetapi kita kalau sebagai auditor ada rasa curiga, artinya gini, kita harus ngecek gitu kan apakah bukti tersebut kira-kira wajar atau tidak. Kalau ternyata tidak wajar ya harus ditelusuri lebih jauh. Misalnya katakanlah bahwa beli kertas ya kan, kertas satu rim katakanlah harga normalnya 45.000 atau 50.000 gitu ya. Ternyata kok di instansi tersebut harganya 60.000 gitu ya. Nah, itu dicek gitu kan kewajarannya. Jadi dilihat juga seperti itu. Nah, secara umum kalau kita bicara sistem maka ya tugas dari sistem itu seperti itu. Jadi tidak hanya menyajikan informasi tapi juga harus bisa menerapkan pengendalian ya, bisa memasukkan pengendalian di dalam sistem tersebut ya. Nah, kemudian kembali ke tadi ya, ke laporan keuangan. Nah, beberapa penelitian yang terkait dengan pemanfaatan atau penggunaan laporan keuangan ini menunjukkan bahwa tidak hanya di Indonesia tapi di beberapa negara itu memang laporan keuangan yang dihasilkan ini belum dimanfaatkan secara optimal. Sebagian besar laporan keuangan itu hanya sebagai alat untuk pertanggungjawaban. Itu sebagian besar di sana. Tetapi belum mengacu kepada alat yang digunakan atau alat yang membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Nah, termasuk salah satu penelitian yang saya lakukan yaitu
terkait dengan pemanfaatan laporan keuangan pemerintah oleh manajemen itu seperti apa ya kan? Kenapa kok masih belum dimanfaatkan secara optimal? Kira-kira penyebabnya apa sih? Atau ada faktor apa saja yang menyebabkan atau yang membuat laporan keuangan kita belum optimal ya. Nah itu seperti itu. Jadi saya kemarin ya, bukan kemarin sih, tahun 2012 kemarin itu melakukan penelitian terkait dengan pemanfaatan laporan keuangan ya kan. Nah, studi kasusnya adalah di pemerintah kabupaten, di pemerintah Kabupaten Tangerang. Di sana intinya bahwa penelitian saya ini ingin melihat faktor-faktor yang mempengaruhi atau faktor-faktor yang menyebabkan pemanfaatan laporan keuangan. Kalau judulnya sih pengaruh kualitas laporan keuangan, kapasitas sumber daya manusia, dan aksesibilitas terhadap pemanfaatan laporan keuangan. Jadi pada saat itu saya melihat bahwa kenapa sih laporan keuangan ini kok masih belum dimanfaatkan secara optimal gitu ya. Ada dugaan ya kan bahwa belum dimanfaatkan secara optimal karena kualitas dari laporan keuangan. Laporan keuangan itu sendiri belum memberikan informasi yang berkualitas menurut penggunanya gitu kan. Nah, kemudian yang kedua itu saya melihat karena sumber daya manusianya atau kompetensi sumber daya manusianya yang belum paham terhadap laporan keuangan. Yang ketiga adalah aksesibilitas terhadap laporan keuangan. Apakah laporan keuangan ini susah diakses atau tidak? Jangan-jangan laporan keuangan sudah dibuat, informasinya sudah dibuat, tapi manajemen itu susah mengakses karena mungkin laporan keuangan hanya dibuat dalam laporan tapi tidak pernah ditaruh di tempat yang mudah diakses, disosialisasikan dan lain sebagainya. Nah, ternyata dari hasil yang saya teliti ini kualitas laporan keuangan itu berpengaruh positif ya kan terhadap pemanfaatan. Kemudian SDM juga berpengaruh positif. Nah, tetapi aksesibilitas itu namun variabel aksesibilitas memberikan hasil yang berbeda dengan hipotesisnya, yaitu tidak berpengaruh signifikan terhadap pemanfaatan. Nah itu jadi kenapa kok belum dimanfaatkan? Salah satunya tadi kualitas dari laporan keuangan. Jadi Mas, ini persepsi, ini bukan riset yang saya lakukan adalah riset persepsian, bukan menggunakan data sekunder, tapi saya menggunakan data primer, persepsi, yaitu pandangan dari para pegawai di situ, ya kan, para pengelola keuangan di Kabupaten Tangerang itu, ya kan, menganggap bahwa kira-kira seperti apa. Kalau kita bicara persepsi, itu berarti belum tentu menunjukkan kondisi yang sesungguhnya. Jadi kalau kita menggunakan kuesioner, maka itu namanya risetnya adalah riset persepsian ya. Jadi kalau kita menggunakan kuesioner, persepsi orang itu persepsi ya itu. Nah, jadi dalam persepsi mereka artinya bahwa kualitas itu sangat berpengaruh. Artinya bahwa mereka akan menggunakan informasi apabila informasi itu berkualitas. Nah, kualitasnya itu nanti dilihat ya kan, artinya bahwa apakah laporan keuangan yang sudah dihasilkan itu mempunyai kualitas atau tidak, ya nanti menggunakan variabel-variabel kualitas. Kemudian yang kedua yang menurut saya cukup penting adalah bahwa ternyata SDM itu yang saya maksud SDM atau kapasitas SDM atau kompetensi SDM adalah bahwa kemampuan SDM untuk memahami laporan keuangan itu akan sangat berpengaruh terhadap penggunaan laporan keuangan itu sendiri.
Kalau dia nggak paham, nggak ngerti, nggak bisa membaca, gitu ya, nggak paham, nggak ngerti, nggak bisa membaca laporan keuangan, maka otomatis dia tidak akan menggunakan laporan keuangan untuk pengambilan keputusan, gitu. Sehingga ya kan, salah satu yang saya harapkan ya kan bahwa nanti ya kan teman-teman yang ada di keuangan itu paham terhadap apa yang disebut dengan laporan keuangan, analisis laporan keuangan, ngerti. Sehingga menurut saya pemerintah daerah itu juga perlu para pejabatnya itu diberi pemahaman terkait dengan bagaimana memahami laporan keuangan, bukan bagaimana menyusun. Kalau menyusun yang bagian teknis itu ya, tapi bagaimana memahami laporan keuangan sehingga dia bisa mengambil keputusan berdasarkan informasi yang ada di laporan keuangan. Sehingga dia bisa membuat perencanaan, penganggaran, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, saya melihatnya kalau kemarin pemanfaatannya adalah dari sisi manajemen, yaitu mulai dari sisi perencanaan. Sebetulnya lebih banyak dalam sisi perencanaan. Jadi kadangkala mereka atau teman-teman ini di Pemda ya. Saya ini di Pemda, bicara di Pemda ya. Jadi enggak di pemerintah pusat. Mungkin pemerintah pusat jauh lebih bagus lah gitu ya. Di Pemda ini kadang laporan keuangan yang sudah dihasilkan itu sudah selesai, sudah memperoleh opini ya kan, itu dianggap sudah selesai gitu loh. Sudah mempertanggungjawabkan, sudah beres. Nah, akhirnya masuk ke kotak gitu kan. Nah, dia tidak menggunakan informasi yang ada di situ padahal penyusunannya kan lumayan itu, penyusunannya kan menggunakan sumber daya yang cukup banyak gitu, bahkan kadang lembur-lembur gitu ya, lembur-lembur dan lain sebagainya, tapi begitu sudah jadi, ya sudah gitu kan ya. Berikutnya mau nganggarin beli komputer, nggak ngelihat lagi berapa jumlah komputer yang sudah ada, berapa yang masih bagus, berapa yang rusak, berapa pegawai yang ada, gitu. Melihatnya ya sudah, beli komputer tahun lalu misalnya beli komputer berapa, ya sudah kita akan beli lagi berapa, itu masih incremental. Padahal harusnya kita kalau dari sisi perencanaan harusnya sudah performance based budgeting. Nah, itu kan seperti itu. Jadi itu ya. Jadi memang seperti itu. Nah, sehingga saya kira ini masih merupakan lahan yang cukup luas juga ini kalau Anda ingin meneliti terkait dengan laporan keuangan ya, laporan pemanfaatan laporan keuangan. Nanti bisa lihat di pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten ya kan, mau di seluruh Indonesia atau bagi di pemerintah pusat. Atau mungkin bisa dilihat tuh di KLA dan KLB gitu kan. Nah, kira-kira seperti apa nantinya kan. Kalau mau menggunakan kuali juga bisa. Kalau menggunakan kuali ya hanya studi kasus dari satu tempat, kemudian menggunakan interview atau menggunakan wawancara dan lain sebagainya untuk menggali lebih jauh. Kalau saya kemarin menggunakan kuantitatif, jadi ada beberapa variabel berdasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya, kemudian kita ngetes ya kan apakah benar atau tidak, itu kan kira-kira seperti itu. Nah itu terkait dengan laporan keuangan. Nah, kemudian kalau kita bicara sistem informasi akuntansi di pemerintahan, kemarin kan kita sudah punya 2 aplikasi besar ya, 2 aplikasi besar yang dipakai yaitu SPAN dan Sakti, yaitu SPAN yang ada di BUN, Bendahara Umum Negara, dan Sakti yang ada di instansi, dan juga ditambah beberapa aplikasi lain yang digunakan seperti untuk pengelolaan utang gitu kan, itu adalah aplikasi yang didesain oleh unit atau oleh lembaga yang ada di bawah PBB ya kan, Untak gitu kan. Nah itu juga menjadi menjadi bagian yang memang belum diintegrasi tetapi menjadi bagian dari sistem informasi akuntansi pemerintah. Nah, yang harus Anda pahami bersama bahwa Sakti, SPAN itu adalah hanya sebuah tools. Hanya sebuah tools. Nah, tools yang mungkin saja suatu saat bisa berubah. Mungkin suatu saat bisa berubah
bisa diganti atau bisa diperbaiki. Nah, tetapi yang harus Anda lihat, karena ini tool informasi akuntansi atau tool sistem informasi, maka bagaimanapun juga kalau nanti diganti dan lain sebagainya, maka kira-kira penggantinya itu pasti akan mempunyai proses dan cara yang sama, gitu kan? Akan mempunyai proses dan cara yang sama, gitu ya. Ya mungkin berbeda di dalam teknisnya, tapi cara pola pikirnya, sistemnya pasti sama. Jadi di sana pasti akan bicara, oh bagaimana kalau kita bicara akuntansi, kapan suatu ini akan dicatat, seperti itu ya. Kemudian bagaimana cara mencatatnya, bagaimana mengukurnya, menggunakan ukuran yang mana, kemudian nanti ya kan, siapa yang akan terlibat itu kan, ya misalnya, oh yang mencatat adalah si A, kemudian nanti, kalau manual pasti kalau manual, karena kalau kita bicara sistem itu bisa manual, bisa computerized. Kalau manual itu biasanya dicatat, kalau katakanlah misalnya penerimaan itu dicatat, kemudian sebelum dicatat harus ada buktinya apa, kwitansi gitu kan ya. Kwitansi ini dibuat berapa rangkap dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kalau di dalam computerized kita tidak bicara rangkap-rangkap lagi, berapa rangkap, tetapi pada prinsipnya sama sebetulnya, karena rangkapnya itu tinggal ngeklik aja ya, otomatis oleh sistem gitu kan. Jadi tinggal siapa yang akan terlibat atau siapa yang akan memperoleh bukti-bukti itu nanti. Bukti itu akan dikirim kemana saja. Itu tergantung dari fungsinya. Oh misalnya tadi ada penerimaan, bendahara penerimaan mengeluarkan kwitansi itu ya, atau membuat kwitansi lewat aplikasi bla 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 bla. Nanti otomatis akan terkirim kemana, ada terkirim ke bagian akuntansi, ada terkirim dan lain sebagainya. Walaupun sekarang tidak terkirim secara fisik, jadi itu udah otomatis terkirim secara virtual, dan bahkan tidak, bagian akuntansi tidak lagi mencatat jurnal dan lain sebagainya, sudah otomatis dicatatkan di sana. Hanya saja bagian akuntansi punya akses untuk hal-hal tersebut. Itu jadi memang kalau kita bicara sistem terkomputerisasi, maka nanti adalah kita melihat siapa saja sih yang akan terlibat, siapa saja yang akan bisa memperoleh informasi dan lain sebagainya. Nah, itu seperti itu. Nah, makanya biasanya kita membuat yang namanya diagram konteks gitu kan. Nah, kira-kira siapa saja nih yang terlibat, kemudian terlibatnya seperti apa ya. DFD ya, dia membuat DFD biasanya itu seperti itu. Jadi apapun barangnya ya kan, kalau Anda lihat nanti prosesnya kira-kira akan sama gitu ya. Proses di dalamnya akan sama ya kan, mulai dari kita bicara oh berarti ada transaksi, ada bukti, ada transaksi, ada bukti akan dicatat bla 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 macam-macam, itu seperti itu. Kemudian untuk transaksi itu sendiri, biar transaksi itu terjadi biasanya ada beberapa orang yang terlibat kan gitu kan. Itu juga ada sistem pengendalian yang dibuat di dalam sistem tersebut gitu. Jadi walaupun nanti sistemnya berbeda, aplikasinya berbeda, tapi tetap secara ilmu itu akan sama ya. Teknisnya kalau kemarin teman-teman yang udah di Sakti, oh kita misalnya katakanlah untuk mencatat komitmen atau untuk mencatat supplier kita harus menggunakan modul apa dan lain sebagainya, di mana entry-nya. Tetapi flow-nya itu secara umum nanti setelah ini ke sini, ini ke sini. Nanti bisa saja kalau sistem yang baru itu modulnya berbeda-beda gitu ya. Bahkan mungkin tidak lagi bicara modul komitmen, modul apa, tapi mungkin bicaranya lebih ke detailnya lagi gitu, mungkin bisa jadi. Jadi kalau kita bicara pengembangan sistem itu kan tergantung dari ya yang mengembangkan kira-kira menurut dia itu dan menurut para penggunanya nanti yang paling mudah seperti apa gitu kan ya. Nah, kalau Anda lihat ya kayak sistem akuntansi aja yang dibuat oleh
perusahaan atau oleh pihak luar itu ya, sistem akuntansi yang di komersil itu kan ada yang sistemnya penjurnalan, ada yang sistemnya modulnya yang sama seperti yang kayak punya kita, MIOB Accounting itu kan, MIOB Accounting kan nanti kalau kita bicara kita melakukan pembelian berarti yang diklik adalah klik pembelian, kita melakukannya kan kayak gitu. Nah juga di situ ada beberapa setup, ada setup supplier, setup diskon, setup apa, sebetulnya sama kita ya. Kita memasukkan supplier kan itu. Di sana ada setup supplier, suppliernya siapa saja menjadi supplier kita, bla 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 bla. Dimasukkan suppliernya gitu kan ya. Nama perusahaannya, PT-nya, rekening siapa yang memiliki, alamatnya di mana, alamat email dan lain sebagainya. Nah itu seperti itu. Kemudian kalau kita bicara misalnya ada setup konsumen. Nah, konsumennya juga bla 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 itu dimasukkan juga seperti itu. Kemudian setup kalau kita bicara di apa? Di MIOB Accounting ada setup akun, ada setup pajak, ada setup diskon kan kayak gitu. Jadi kalau kita menjual itu ada diskon berapa dan lain sebagainya itu seperti itu. Nah, ini prinsipnya sebetulnya hampir sama, gitu ya. Prinsipnya hampir sama agar ya nanti transaksi-transaksi itu diperlakukan atau dicatat dengan cara yang sama, diperlakukan dengan cara sama sehingga menghasilkan ini yang sama, gitu ya. Nah itu jadi nanti kalau di MIOB membayar utang juga nggak lagi input supplier lagi, tinggal membayar utang, nah, diklik aja ya kan, membayar utang di pembelian yang mana, itu klik nanti akan muncul suppliernya siapa, jumlahnya berapa yang mau dibayar utang, menggunakan apa dan lain sebagainya. Di kita juga prinsipnya sama. Jadi yang perlu Anda ketahui bersama bahwa Sakti dan SPAN ini adalah sebuah tool yang bisa saja berubah sejalan dengan perkembangan waktu. Itu bisa saja berubah sejalan dengan perkembangan waktu. Namun ya kan ilmu-ilmunya tetap akan sama. Gitu ya. Kalau kemarin Anda sudah sangat mampu menjalan atau sudah sangat paham dengan menjalankan Sakti, ya nanti kalau berubah aplikasi ya saya yakin Anda akan sangat cepat itu apa namanya untuk menjalankan aplikasi yang baru karena cara prosedur dan ininya mestinya sama seperti kalau Anda mungkin nggak ngalami ya, kalau saya dulu waktu kuliah itu kalau kita bikin tugas dan lain sebagainya, saya dulu udah ada tugas ya, kuliah ada tugas dan juga diketik menggunakan komputer tapi bukan menggunakan Word ya, dulu namanya WS, WordStar. Jadi aplikasinya WordStar itu dijalankannya di DOS, bukan Windows. Jadi operating sistemnya adalah direct operating system. Jadi komputer zaman dulu itu munculnya adalah APROM, BPROM, CPROM gitu ya. Nah itu seperti itu. Anda bayangkan itu ya. Zaman waktu itu yang namanya komputer itu belum tentu ada hard disknya. Belum tentu ada hard disknya. Adanya cuman dua, biasanya ada apa sih yang buat naruh disk drive, adanya disk drive ya, adanya disk drive. Itu disk drive-nya biasanya ada yang ukuran besar 5,5 inci sama ada yang 3/4 apa ya. Nah, itu kita nanti punya bukan flash disk, namanya disket dulu, namanya disket. Mungkin kalau nanti Anda cari disket itu seperti apa, piringan hitam itu ya, disket piringan hitam dan kapasitasnya luar biasa kecil. Kalau Anda punya flash disk sekarang ada kapasitas 128 GB itu ya. Kalau zaman dulu boro-boro gigabyte itu ya. Megabyte itu udah kita pakai disket itu ada yang 512, bukan gigabyte. 512 megabyte. Nah, 512 megabyte. Jadi nah itu. Jadi kalau untuk gambar-gambar wah udah nyimpennya susah itu. Nah, kemudian begitu booting harus masukkan disket yang namanya DOS itu, direct operating systemnya. Baru setelah keluar APROM atau CPROM gitu ya, kalau pakai disket APROM biasanya, itu kita ambil baru kita masukkan disket yang WS-nya gitu kan.
Startnya masukkan, kita ketik WS baru jalan. Nah itu seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada penyimpanan, ya kan? Kalau yang sudah agak kaya dikit bisa menggunakan penyimpanan dalam bentuk hard disk, ya kan? Tapi proses itu mau dari zaman dulu sampai sekarang itu ya proses di komputer kira-kira sama gitu ya. Hanya media-medianya saja yang berbeda gitu ya. Nah kemudian muncul ada hard disk itu ya. Waktu saya sebetulnya udah ada hard disk, cuman hard disk itu harganya agak mahal. Jadi kemudian ada muncul hard disk, akhirnya sudah hard disk spotting di situ, aplikasi bisa taruh di situ gitu kan ya. Nah itu tapi masih pakai PROM. Jadi kalau PROM itu bukan Windows, tampilannya masih tampilan kayak kita ngetik di mesin ketik deh gitu bawahnya. Fontnya juga sangat terbatas, Courier gitu kan, yang jarak I dengan huruf yang lain itu jaraknya sama, persis kayak mesin ketik lah kayak gitu. Nah itu seperti itu. Nah, kemudian muncul Windows gitu ya. Oh ya, kalau dulu untuk prosesornya WS, untuk spreadsheet-nya Lotus 123 ya kan. Kemudian setelah itu ada sedikit perkembangan yang cukup bagus. Sebelum ke Windows itu kita punya yang namanya WP, Word Perfect untuk word prosesornya. Kemudian kita mengenal Quattro Pro. Quattro Pro itu persis kayak Excel tetapi bukan Excel ya, persis kayak Lotus lah. Karena kalau Excel kan sudah Windows ya. Nah, sehingga muncul juga akhirnya aplikasi yang bisa kita melihat biar yang kita ketik kira-kira nanti kalau di print hasilnya seperti apa, maka ada muncul namanya WYSIWYG ya. What you see is what you get. Itu apa yang kamu lihat itu adalah apa yang kamu dapat. Karena kalau yang kita lihat di layar begitu di print beda itu hasilnya gitu ya. Maka muncul seperti itu. Kemudian lanjut muncul Windows ya, Windows 31, Windows 6 ya gitu. Itu juga belum operating system waktu itu. Windows itu tetap bootingnya menggunakan DOS, kemudian nanti kita jalankan operating Windows-nya dengan cara mengetik Win, Enter gitu ya, baru Windows jalanan itu. Nah itu seperti itu. Nah tapi prosesnya tetap sama gitu ya, bahwa kalau kita bicara processing di komputer adalah kita mengambil data ya kan, mengambil data yang ada di media penyimpanan, kemudian diolah dalam RAM, Random Access Memory, ya. Kemudian nanti kalau mau disimpan lagi, larikan lagi ke hard disk atau ke media penyimpanan itu tadi, gitu ya. Nah kalau zaman sekarang sudah sangat luar biasa ya kan. Saya dulu waktu kuliah S2 udah lama ya, kuliah S2 itu tahun 2000 berapa ya? 2004 lah, 2004 itu punya flash disk 16 kok 16 apa ya? Mega, pokoknya 128 megabyte aja sudah, waduh udah seneng banget itu ya. 128 megabyte itu udah seneng banget itu. Nah sekarang sudah luar biasa itu. Kalau dulu punya flash disk 128 megabyte aja sudah dikalungin di ini nih, dicantong dikalungin. Jadi kalau ada tugas-tugas itu wah presentasi dan lain sebagainya keren itu udah pakai flash disk. Yang lainnya masih pakai disketan ya gitu kan. Nah itu seperti itu. Nah itu kira-kira sekarang hard disk udah ketinggalan juga gitu kan ya. Kalau hard disk masih menggunakan piringan berat dan lain sebagainya, sekarang sudah enggak terlalu zaman ya, zamannya sudah menggunakan SSD ya kan, solid state drive itu kan, SSD yang bentuknya bukan piringan lagi tapi lempengan, persis kayak flash disk lah sebetulnya. Cara kerjanya persis kayak flash disk sehingga jauh lebih cepat untuk loading datanya itu seperti itu SSD. Nah itu. Tapi secara teori ya mau bentuk ininya berbeda, bentuk medianya berbeda, tapi cara kerja komputer ya sama seperti itu. Nah sistem juga sama, mau manual, mau terkomputerisasi, ya secara teori cara kerjanya sama, gitu ya. Cara kerjanya sama, berarti ada inputting data, kemudian ada processing, menghasilkan itu, dan inputtingnya juga harus ada pengendalian dan lain sebagainya.
Nah, kalau di kita kemarin modulnya ada banyak ya. Ada modul apa aja? Masih ingat nggak ya kira-kira? Mas Faiz masih ingat nggak yang kita belajar ada modul apa aja? Yang di Sakti dan Span Pak ya? Ya. Mulai dari sebelum tes berarti. Kalau sebelum tes kita ada modul komitmen, Pak. Terus habis itu ada modul manajemen kas, modul set, modul kemarin ada modul piutang, ada modul utang, ada modul GLP. Terus Apa lagi? Udah kesebut semuanya. Ada aset, ada persediaan, sudah ya? sudah, Pak. Ya. Kalau kita bicara modul yang computerized maupun tidak computerized pada prinsipnya sama ya. Jadi kalau kita bicara sistem itu biasanya yang manual itu nanti ada sistem penerimaan kas, pengeluaran kas, kan kayak gitu ya. Nah tetapi di dalam implementasinya itu nanti bisa dipecah-pecah gitu. Tadi untuk pengeluaran kas saja mungkin mulai dari adanya komitmen gitu kan ya, kemudian nanti pembayaran, modul bendahara dan lain sebagainya. Nah, perencanaan kas itu juga penggabungan dari sebelum bayar gitu misalnya kita harus melakukan perencanaan dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Jadi pada prinsipnya sama ya. Oke. Saya tidak akan mereview dari pertemuan awal sampai akhir, karena kalau mereview dari pertemuan awal sampai akhir nanti 10 jam mungkin baru kelar gitu ya. Nah, jadi saya tidak akan mereview secara keseluruhan. Intinya yang umum-umum saja tadi yang saya sudah sampaikan. Mungkin kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, monggo silakan. Nggak ada. Kalau terkait ujian, insya Allah sudah siap semua ya. Oke, ini berarti Anda semester depan sudah mulai skripsi ya? Betul, Pak. Sudah, Pak. Iya, Pak. Iya, semester depan ya sudah mulai skripsi, berarti sudah mulai ancang-ancang nih ya. Ancang-ancang terkait dengan penulisan ya kan. Saran saya, udah punya ini belum? Udah punya tema belum? Masih dipikir-pikir, Pak nih. Oh, masih dipikir-pikir. Ya, jadi kalau untuk skripsi saran saya pertama adalah lihat bidang yang Anda sukai. Ya. Jadi pertama Anda kira-kira suka di mana, Anda punya kemampuan di mana, gitu ya. Itu. Nah setelah itu memang Anda harus banyak membaca. Tidak ada yang namanya ide keluar ujuk-ujuk, itu enggak ada, itu kan ya. Anda semedi mau di Gunung Waru kayak, mau di Gunung Bunder kayak, mau Gunung Persegi 4 kayak atau apa itu ya. Itu tidak akan muncul ide itu kalau Anda tidak banyak membaca. Tetapi kalau Anda banyak membaca, insya Allah tahu. Jadi tetapkan dulu aja kira-kira saya tertarik di bidang apa ya, atau saya suka di tema apa ya, itu seperti itu. Kenapa saya arahkan kepada yang tertarik, karena nanti Anda akan banyak membaca pada tema itu. Kalau tema itu sebetulnya tema yang tidak menarik bagi Anda, maka nanti Anda akan merasa terbebani. Tetapi kalau Anda tertarik dengan tema itu, insya Allah membaca akan merasa senang. Pertanyaannya gimana Pak kalau nggak ada tema yang menarik sama sekali kan? Nggak ada yang menarik, nggak ada yang menarik minat kita. Ya, kalau tidak ada paling nggak yang selama ini Anda kerjakan sehari-hari. Ya usahakan yang selama ini dikerjakan sehari adalah sesuatu yang harus Anda nikmati, Anda ini jangan sampai menjadi beban itu ya.
Tapi yang jelas itu tadi. Jadi yang pertama itu bukan apa yang dikerjakan, tapi yang menarik bagi Anda. Jadi cari kira-kira tema, oh saya senang ini kalau terkait dengan akuntansi atau pelaporan keuangan, saya senang ini kalau terkait dengan pengelolaan utang, saya senang ini terkait dengan aset, saya senang. Nah itu seperti itu. Yang pertama lihat tema-tema seperti itu. Kemudian setelah itu nanti Anda silakan baca artikel. Baca artikel apa saja gitu yang temanya kira-kira seperti itu. Anda tinggal googling aja di Google Scholar ya. Misalnya di Google Scholar aja biar cepat itu ya. Google Scholar nanti Anda bisa melihat banyak artikel dan situ banyak-banyak yang bisa di-download itu ya. Nggak membayar itu. Tapi kalau Anda punya akses ke jurnal yang berbayar ya syukur-syukur gitu ya, alhamdulillah gitu ya. Karena biasanya akses jurnal berbayar itu banyak artikel-artikel yang cukup menarik di sana gitu ya, yang tidak terpublish itu. Tapi ya itu tadi, memang Anda harus keluar uang. Tapi kalau di Kementerian Keuangan mungkin ada beberapa yang disediakan oleh Kementerian Keuangan untuk akses jurnal sehingga Anda bisa membayar ya, minta akun di Kementerian Keuangan atau di kantornya mungkin bisa nanti dimintakan akunnya. Tapi kalau enggak di Google Scholar juga sudah banyak ya, banyak sekali. Pokoknya buka internet, jangan pakai Google doang. Kalau pakai Google doang nanti yang muncul macam-macam gitu ya. Tapi kalau Google Scholar itu apa sih biasanya alamatnya ya scholargoogle.com ya, scholar.google.com. Nah itu nanti di situ. Nah nanti Anda lihat aja artikel apa yang ingin Anda baca itu tinggal di situ. Karena ini mau bahasa Indonesia mau bahasa Inggris juga sangat lengkap gitu ya, itu bisa. Nah setelah Anda baca-baca di situ, nah nanti pasti Anda mulai tahu. Oh misalnya penelitian X itu misalnya bicara kinerja, katakanlah kinerja pemerintah itu kan ya sudah Anda menyebut misalnya kinerja pemerintah daerah. Oh Anda bisa melihat kira-kira faktor apa saja sih yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Nanti Anda bisa melihat nih, oh penelitian A bilang XYZ, penelitian B bilang CDX, penelitian ini bilang apalagi gitu kan. Nah anda nanti terus mulai bisa merancang, ya sudah kalau begitu misalnya saya bicara bahwa ada faktor yang mungkin ya kan, mungkin belum diteliti menurut Anda ada apa gitu kan ya, karena teorinya misalnya ini berpengaruh terhadap bla bla bla, teorinya kan seperti itu. Nah itu mungkin bisa ditambahkan, misalnya bahwa kinerja itu juga kinerja pemerintah itu sangat dipengaruhi dengan suasana kerja gitu misalnya ya. Nah itu ada teorinya terkait itu kan, sehingga mungkin Anda bisa melihat juga tuh suasana kerja itu Anda cari itu kira-kira apa sih yang namanya suasana kerja. Mungkin bisa jadi budaya kerja, mungkin juga bisa jadi sikap pimpinan, mungkin juga sehingga Anda bisa melihat kalau gitu pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja itu bisa aja seperti itu. Atau ada sekian banyak faktor yang mempengaruhi kinerja, Anda membuat tetapi ini ya kan, katakanlah ini akan sangat ditentukan dengan gaya kepemimpinan gaya kepemimpinan dari pemimpinnya nih. Berarti kalau gitu Anda nanti bisa melihat berarti sekian banyak faktor mempengaruhi kinerja, tapi Anda menempatkan faktor gaya kepemimpinan sebagai pemoderasi gitu kan, atau sebagai itu misalnya seperti itu. Jadi nanti Anda tinggal setelah itu nanti tinggal Anda ambil teori-teori yang ada di penelitian-penelitian tersebut gitu ya. Jadi nanti kalau bikin skripsi ya bisa dikatakan tidak harus Anda memunculkan ide sendiri, benar-benar ide sendiri tidak. Karena kalau kita bicara penelitian itu adalah pada dasarnya adalah melengkapi puzzle yang sudah dipasang gitu ya. Dan juga kita juga bisa mereplikasi. Mereplikasi itu artinya mungkin penelitian itu sudah dilakukan di tempat lain, misalnya dilakukan di Thailand, di Singapura, di New Zealand gitu kan ya.
Nah, terus Anda ingin lakukan di Indonesia, gitu kan? Itu juga replikasi. Sama plug variabelnya juga nggak masalah. Tapi kalau Anda ingin menambah variabel yang lain, ya kan? Oh iya, dari penelitian yang lain ditambahkan variabel juga bisa, gitu. Yang penting bahwa nanti kerangka berpikir Anda itu tidak muncul dari sesuatu yang tidak ada sebelumnya, gitu ya. Jadi kerangka berpikirnya itu harus ada dasarnya, gitu kan ya. Anda bicara misalnya, oh pengaruh misalnya ya, pengaruh cahaya terhadap kesuksesan belajar itu misalnya, atau terhadap prestasi belajar, nah itu misalnya pengaruh cahaya terhadap, nah itu Anda boleh saja seperti itu, tetapi harus ada dasarnya. Kenapa kok Anda bisa mengatakan cahaya berpengaruh ke sini? Ya itu kan, oh karena cahaya mungkin punya bla 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 bla, menurut A bahwa cahaya itu terdiri unsurnya adalah X, Y, Z, itu kan salah satu unsur X ini memberikan daya tahan tubuh gitu kan bla bla bla. Sehingga kalau ada unsur X ini daya tahan tubuhnya ini, sehingga belajarnya menjadi durasinya bisa lebih panjang kan gitu kan. Oh sehingga lebih sukses kan gitu. Tapi kalau tidak ada kan kayak gitu, artinya harus ada logical thinking dan harus ada dasarnya gitu. Jadi seperti itu. Nah, itu bisa diperoleh dari mana? Dari membaca gitu kan. Dari membaca. Jadi membaca artikel-artikel aja gitu kan. Tidak harus Anda pokoknya penelitian ini keluar idenya dari benar-benar dari pikiran sendiri, oh susah gitu kan. Nah, nanti begitu keluar, Anda begitu diuji sama penguji proposal ditanyakan, itu ngambil dari mana itu? Teorinya mana kan ya gitu. Ada landasan atau ada penelitian terdahulunya enggak kan gitu kan. Nah, itu seperti itu. Karena pasti biasanya kan seperti itu ya. Jadi penelitian-penelitian yang masuk ke jurnal-jurnal internasional atau jurnal terindeks atau terakreditasi itu pun rata-rata ya seperti itu ya kan, artinya ada landasan teori, bahkan ya kan beberapa teman yang sudah menulis dan masuk di Scopus itu, kalau saya kebetulan memang tulisan saya belum ada yang masuk ke Scopus karena belum pernah submit ke sana gitu ya, artinya hanya di Sinta saja. Kalau Sinta itu adalah akreditasi yang nasional akreditasi yang di Indonesia ya. Nah, kalau nah itu biasanya tulisan-tulisan yang di Scopus pun rata-rata bukan muncul dari ini sendiri, tapi ya melihat penelitian-penelitian yang lain, kemudian nah, kita kira-kira bisa menutup yang mana ini atau bisa menambahkan yang mana gitu ya, atau bisa memberikan wawasan tambahan gitu ya. Kalau misalnya tadi ada kita melihat ada 10 faktor di penelitian-penelitian terdahulu katanya bahwa kinerja pemerintah daerah itu dipengaruhi oleh misalnya dipengaruhi oleh besarnya besarnya pemerintahan, size ya, atau size itu apa. Jadi size dari pemerintahan itu semakin besar, semakin kaya, semakin apa itu biasanya akan sukses, itu misalnya seperti itu. Kemudian misalnya dipengaruhi juga oleh lingkungan atau di budaya organisasinya ya. Kemudian dipengaruhi juga misalnya oleh pimpinannya pun masih bisa dilihat ya kan, apakah karakteristik pimpinan, pengalaman pimpinan, atau pendidikan pimpinan gitu. Jangan-jangan itu kan ternyata bahwa pendidikan sangat berpengaruh gitu kan. Nah, itu seperti itu. Jadi pendidikan pun S1, S2, S3 atau jurusannya ya kan. Oh ternyata yang berhasil itu rata-rata orang akuntansi gitu misalnya kan itu. Jadi oh berarti nanti kalau milih kepala daerah adalah cari yang akuntansi gitu misalnya kan gitu. Itu nanti kan bisa melihat, artinya bahwa kita lihat bahwa oh yang mempengaruhi kinerja ini. Nah, mungkin kita bisa menambahkan dari perintilan-perintilan yang kecil di dalam penelitian kita. Itu seperti itu. Tapi mestinya kita bisa seperti itu setelah kita banyak membaca itu ya. Jadi kalau menurut saya cari yang kita sukai dulu, kemudian setelah itu silakan cari artikel ya. Baca artikel sebanyak-banyaknya lah ya.
Sehingga nanti Anda bisa melihat, oh ternyata di sana seperti ini, di sana seperti ini, seperti ini. Nah, setelah itu silahkan, baru kalau sudah oke, metodenya ya nanti disesuaikan, apakah metode kuali atau kuantitatif, itu disesuaikan, gitu kan ya. Karena masing-masing metode itu punya kahan ya kan, belum tentu kuanti lebih bagus dari kuali. Kalau orang kuanti ya bilangnya kuanti yang bagus, kalau orang kuali ya bilangnya kuali yang bagus. Kan itu ya. Jadi ya pada prinsipnya sama, semuanya punya kelemahan. Kalau kuanti itu punya keunggulannya apa? Karena kuanti itu menggunakan sampel yang cukup banyak sehingga bisa digeneralisasi, tetapi sifatnya umum dan tidak detail. Kalau kuali itu tidak perlu sampel banyak-banyak, ya kayak studi kasus hanya sebuah kasus, tapi dia detail, mendalam kan seperti itu. Ya, jadi kalau kita melihat, misalnya Anda lihat nih ada BUMDes Ponggok ya kan, BUMDes Ponggok yang dulu saya ikut Pengmas di sana. Kenapa kok BUMDes Ponggok itu bisa berhasil? Nah, mungkin Anda bisa lagi melihat ya kan apa namanya pendorong keberhasilan BUMDes Ponggok gitu kan. Nah, itu seperti itu. Nah, tetapi itu tidak bisa digeneralisasi. Artinya tidak bisa bahwa BUMDes itu kalau mau berhasil harus seperti ini seperti itu, tidak bisa digeneralisasi. Kenapa? Karena punya karakteristik yang berbeda. Tetapi hasil dari apa yang Anda ungkapkan di sana sebetulnya bisa bisa dicontek. Nah, bisa dicontek oleh BUMDes yang lain kan gitu. Itu seperti itu. Jadi kita tidak bicara faktor yang mempengaruhi keberhasilan BUMDes di Indonesia adalah ABC, itu tidak. Tetapi kita bicara BUMDes Ponggok bisa berhasil karena XYZ, kan itu. Nah, itu seperti itu. Beda. Sama-sama melihat keberhasilannya, tetapi satu melihat dari sisi kuali, satu melihat dari sisi kuanti, ya kan. Kalau di kuanti kan harus banyak sampelnya gitu kan ya. Kemudian kita lakukan statistical analysis, baru kita bisa mengatakan oh iya ini berpengaruh, ini signifikan, ini tidak signifikan dan lain sebagainya. Itu. Nah, jadi nanti metodenya silahkan juga disesuaikan juga dengan pemahaman Anda dan juga kesukaan Anda, gitu kan. Kalau Anda senang wawancara dan lain sebagainya, mendalami secara detail, mungkin kuali lebih cocok. Tapi kalau Anda lebih senang main dengan data-data, mungkin kuanti lebih pas, kan itu. Jadi seperti itu. Dan juga dilihat juga permasalahannya. Belum tentu semua masalah itu cocok dengan metode-metode yang ada, gitu ya. Oke, itu. Itu untuk persiapan skripsi ya. Terkait dengan siap, apakah ada pertanyaan atau tidak? Nggak ada? Tidak, Pak. Oke, kalau nggak ada, ya. Mas Ade mau tanya? Enggak, Pak. Tidak ada pertanyaan maksudnya. Tidak ada pertanyaan. Oke, ya. Oke, ya sudah. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira saya nggak usah berlama-lama ya. Katanya ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus kan gitu kan. Nah, saya berharap mudah-mudahan teman-teman semuanya ini sukses, berhasil dalam menghadapi ujian dan juga ya setelah ujian nanti ya skripsi dan lain sebagainya. Artinya sukses di dalam pendidikan di program diploma 4. Kemudian yang saya harapkan sebetulnya sangat-sangat harapkan adalah bahwa ilmu yang kita pelajari ini mudah-mudahan nanti bisa Anda implementasikan di tempat kerja, intinya bisa diimplementasikan, itu seperti itu. Jadi sekelumit yang kita diskusikan bersama itu bisa diimplementasikan di tempat kerja sehingga bisa memberikan manfaat untuk perbaikan, untuk kebaikan ya pengelolaan keuangan di Indonesia ya, tidak hanya dari sisi akuntansinya tapi pengelolaan keuangan secara umum lah, kira-kira seperti itu. Oke, kemudian mudah-mudahan teman-teman semuanya kembali lagi saya doakan sukses, berkah gitu ya, dan sehat selalu, sehat walafiat ya kan. Mudah-mudahan kita segera bisa melewati pandemi yang ada ini sehingga nanti kita bisa
kembali untuk beraktivitas secara normal, gitu ya. Bisa kuliah normal, bisa kerja normal dan lain sebagainya. Ya. Walaupun kalau di Kementerian Keuangan mungkin kerjanya tidak normal, kuliahnya tidak normal, tapi penghasilannya tetap normal gitu ya. Oke, saya kira gitu aja ya. Terima kasih banyak. Kemudian ya saya sebagai manusia biasa ya kan, sebagai ya insan katanya bahwa manusia itu tempatnya lupa dan salah. Al insanu ma'alul khoto' wanisian, ya kan, manusia itu tempatnya lupa dan salah, sehingga saya sebagai manusia biasa seandainya dalam berinteraksi ya, berinteraksi secara Zoom ya kan, kita berinteraksinya secara Zoom ya. 2 semester ini secara Zoom ya. Ada beberapa orang yang ketemu saya 2 semester tapi nggak pernah ketemu secara langsung gitu ya. Ya sudah, nggak apa-apalah, emang kondisinya seperti itu. Kayak Mas Lutfi ini 2 semester ya Mas Lutfi ya. Siapa? 2 semester, Pak. 2 semester, tapi saya sendiri belum pernah ketemu Mas Lutfi ya kan, ketemunya selalu di layar kan itu. Nah itu seperti itu. Nah, dan teman-teman yang lain juga ada yang 2 semester juga. Nah ya kembali, selama kita berinteraksi, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya kan. Mudah-mudahan Anda semuanya bersedia untuk memaafkan gitu ya. Nah kalau untuk Anda semua, sebelum kuliah saja sudah saya maafkan. Sebelum saya menjelaskan RPS itu ya kan, itu sudah saya maafkan kalau ada kesalahan dan lain sebagainya. Oke ya. Oke, mungkin itu aja. Terakhir untuk kenang-kenangan mungkin kita perluan ya, foto bersama. Izin teman-teman untuk bisa menyalakan kamera. Oh ya, sebentar, saya juga lupa belum ini ya, belum capture belum capture apa namanya, bukti. Monggo ya, nyalakan dulu biar sekalian saya capture bukti kuliah. Oke, terima kasih ya. Ini sebagian besar masih di kampus masing-masing ya. Siap, masih Pak. Ini ada berapa nih? 24. Berarti masih ada 2 orang yang tidak ikut Zoom. Izin Pak, ada yang izin untuk tidak mengikuti karena sedang sakit. Oh, sakit ya tadi? Iya. Oke. Oke, saya coba capture dulu nih ya untuk ayo 3, 2, 1. Saya untuk capture untuk presensi kuliah. Oke, silakan kalau mau foto, monggo silakan, siapa yang mau foto, dan kalau mau diarahkan gayanya monggo. Oh, ya. Gimana teman-teman gayanya? Dok, gimana Dok? Bebas dulu ya. Mas Sofyan nggak pasang background? Oh nggak juga nggak apa Mas. Udah. Mas Faiz itu agak Mas Faiz geser dikit. Terlihatnya ya. Kalau di tempat nggak terlihat dengan baik gitu. Oke. Udah siap Pak. Semuanya teman-teman udah siap? Yuk. Silakan gayanya bebas teman-teman. Untuk yang pertama saya hitung 1, 2, 3. Oke, bentar. Oke, untuk yang kedua monggo gayanya terserah bebas. 1, 2, 3. Oke. Nah, cukup, terima kasih. Oke. Ya, terima kasih banyak nih ya teman-teman semuanya. Nah, sekali lagi saya doakan mudah-mudahan semuanya sukses ya.
semuanya sukses, ya kan? Tidak hanya di mata kuliah siap, tapi sukses untuk menyelesaikan tingkat dan juga nanti di karirnya. Nah, kemudian saya berharap juga semuanya selalu diberi kesehatan, ya kan? Karena bagaimanapun juga nikmat sehat inilah yang membuat nikmat-nikmat lain itu bisa terasa, ya kan? Kalau kita tidak sehat, maka nikmat-nikmat yang lain itu sudah bisa dikatakan ya tertutup. Tapi kalau kita sehat, insya Allah kita bisa menikmati nikmat-nikmat yang lain. Oke, saya kira itu aja. Terima kasih. Saya akhiri ya untuk pertemuan di pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasamanya. Dan saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih juga. Ya. Oke, terima kasih. Saya izin live ya, Nggih. Siapa? Ya, Pak.